أشهد أن لا إله إلا الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Al-Kufri, lahir di Cikarang, tepatnya 23 April 1983. Domisili ada di Desa Nalomsari, RT 1 RW 1, Kecamatan Nalomsari, Kabupaten Cikarang. Dimulai dari mana Habib memulai berkhidmah di NU? Ya. Saya khidmah di NU mulai ikut IPNU, kemudian selesai IPNU terus ke Ansor sampai tahun 2020 ya, terakhir 2020. Kemudian di MWC, tingkat MWC itu tahun 2015 sampai sekarang. Jadi 2015 itu sekretaris sampai 2018, berarti 2013 sekretaris MBC NU Kecamatan Nalomsari, kemudian 2018 sampai sekarang wakil Tansundia sampai sekarang, sampai tahun 2023. Jadi mulai IPNU naik Ansor ke NU MBC. Selain kegiatan NU, apa saja yang biasanya lakukan setiap hari? Selain kegiatan NU, ada di masjid, di Permas, dan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, seperti halnya majelis-majelis, kemudian kelompok remaja, pemuda di desa-desa. Kegiatan saya. Siapakah tokoh NU yang menginspirasi bagi Habib? Tokoh NU semuanya, saya terinspirasi oleh semua tokoh-tokoh NU. Tokoh NU jelas sejak awal berdirinya NU, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, dan Mbah Asmawi Kudus, dan yang lainnya, itu semua menjadi inspirasi saya khususnya untuk menjalankan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Menurut Habib, bagaimana perkembangan NU yang masa sekarang dibanding yang dahulu? NU sekarang artinya secara
organisasi tetap berjalan bagus, ada perkembangan secara organisasi juga berkembang, secara ubudiyah juga semuanya merasakan, artinya banyak orang-orang masyarakat umum yang condong ke NU tentang ubudiyah atau ibadah-ibadah. Bagaimana cara Habib mengajak para remaja-remaja untuk mengikuti kegiatan keagamaan di bawah naungan NU pada era sekarang? Yang pertama pendekatan terhadap teman-teman masyarakat, diajak ngobrol, diajak jamiahan, kemudian ke rumah-rumah teman, rumah-rumah tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, didatangi, disowani, diajak ngobrol, enaknya seperti apa, maunya gimana, terus kita pelajari hal-hal itu yang akhirnya nanti secara pelan-pelan mereka itu diajak ke organisasi Nahdlatul Ulama. Pendekatan aslinya, pendekatan dan komunikasi. Ini pendekatan dan komunikasi. Gitu. Menurut Habib, apakah langkah yang harus dilakukan NU mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan di era pandemi ini agar tetap terlaksana? Ya, yang pertama tetap komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terus mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti fatwa-fatwa dari atasan. Dalam hal ini ada dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, bawahnya ada di wilayah PW, atau fatwa-fatwa dari atau instruksi-instruksi dari pengurus cabang. Paling tidak itu memang kita menunggu instruksi atau informasi dari atasan-atasan kita. Berikut komunikasi dengan stakeholder yang ada. Misalkan di desa ya kita komunikasi dengan pihak desa, pihak kecamatan, dan pihak-pihak yang lain yang terkait itu. Artinya kita tidak sembrono asal buat kegiatan, tapi yang akhirnya nanti malah tidak baik untuk organisasi Nahdlatul Ulama. Tetap kita adakan kegiatan, tapi tetap komunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan level kegiatan itu. Kalau kegiatan itu cuma istilahnya hanya beberapa orang door yang terkait dengan Nahdlatul Ulama, ya tidak perlu terus kita terlalu formal untuk komunikasi. Tapi kalau skalanya besar, ya tetap kita harus komunikasi, cari informasi ke pihak-pihak yang terkait. Bagaimana pandangan Habib tentang pandemi yang terjadi pada saat ini? Pandemi, semua yang terjadi ini terdiri Gusti Allah. Tetap kita itu takarubnya kepada Allah. Semua ini kehendaknya Allah. Adanya pandemi, adanya corona dan sebagainya itu kehendak Allah. Sehingga tetap kita itu merujuknya kepada Allah. Allah itu dengan firman-firmannya, dengan dawuh-dawuhnya di Al-Quran, kita bisa mengikuti apa yang ada di Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah
menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulul amri dan sebagainya, ya kita ikuti siapa? Ikuti Allah dalam dawuh-dawuh Gusti Allah. Gusti Allah itu dawuh apa oleh itu diikuti melalui apa? Tapi tetap tujuannya kepada Allah. Mergo kabeh iki mau semuanya yang terjadi itu adalah kehendak takdir Allah. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita menyikapi dengan ego kita, yo sak-sae, akhirnya kita tidak ada real aturan, sehingga norma nilai prana kanggo. Tapi kalau kita rujukannya semua ini kehendak Allah, kita kembalinya kepada Allah. Allah itu ngendikane dawuh seperti apa untuk menyikapi inilah, kita mengikuti itu. Pada akhirnya buat kita enak aja, enjoy aja. Pemuda-pemuda yang pertama, jangan melupakan orang tua. Artinya orang tua itu bukan bapak ibu kita saja, tapi orang tua itu, misalkan pemuda di ranah organisasi, jangan pernah melupakan yang ada di atas kita. Misalkan kita itu di ranah NU, Ansor, katakanlah itu di Ansor, jangan melupakan orang tuanya yaitu NU. Begitu juga Fatayat, begitu juga Ibnu, dalam langkah-langkahnya itu selalu berkoordinasi, komunikasi dengan sesepuhnya. Jangan asal jalan seperti aku saya bisa, saya yakin saya pinter kok, saya cerdas, tidak perlu sowan ke orang tua. Jangan. Bagaimanapun pemuda-pemuda ini harus selalu komunikasi dengan orang tua, biar jalan kita itu nanti lurus, jalan kita itu enak. Karena jalan yang akan kita lalui itu sudah dilalui oleh orang tua. Ketika NU berbicara NU, orang tua itu sudah pernah terjun di Ansor, kemudian naik ke NU-nya, sudah pernah melalui jalan Ansor. Tapi ketika Ansor sendiri itu baru mau menjalankan di jalan Ansor, sehingga bagaimanapun wong tua itu penting. Jangan melupakan orang tua. Pemuda-pemuda selalu kreatif, pemuda itu selalu kreatif, inovatif terhadap orang lain, persuasif. Ada pendekatan-pendekatan bagaimana supaya pemuda-pemuda yang lainnya itu bisa bergabung dengan NU, baik itu di ranah dipenuhi PPNU, Ansor, Fatayat, terus naik ke jenjang NU. Selalu koordinasi dengan orang tua, selalu minta pangestu, minta wejangan-wejangan, doa restu orang tua. Seperti halnya seperti ini, kalian selalu minta doa restu kepada orang tua supaya tidak salah langkah. Itu kiat untuk para pemuda-pemuda. Jangan melupakan orang tua untuk minta doa restu dan arahan-arahannya, wejangan-wejangan. Itu jalan yang kepenak. Yang penting untuk metu dungane wong tua-tua keluar istilahnya masukan-masukan, himbauan-himbauan dan yang lain dari orang tua yang lebih pengalaman.